Assalamualaikum, nama saya David Alif Alamin. Saya mahasiswa Prodi Teknik Informatika kelas 1A Politeknik Harapan Bersama. Di sini saya akan memberikan tutorial menjalankan Drupal dan mempresentasikan 10 materi tentang cloud computing. Mari kita simak materinya berikut ini. Hal pertama, saat kita akan menjalankan program Drupal adalah kita harus mengakses web Drupal terlebih dahulu. Yang ini www.drupal.org. Lalu kita scroll sampai paling bawah dan ke community, dan ini ada menu hosting, kita pencet ini. Lalu kita di sini Drupal web hostingnya kita pilih yang Pantheon. Lalu kita pencet get started free. Lalu di sini kita create new site Drupal 10. Dan di sini nanti kita akan menuliskan domain untuk website kita. Tapi di sini saya skip karena saya sudah membuat, itu hanya sebagai contoh ya. Kita ke site, terus kita ketik ini domain kita. Kita pencet visit development site, nanti akan diarahkan ke website Drupal kita. Nah, di sini kita sudah sampai di website Drupal buatan saya. Dan saya di sini juga akan memberi tahu cara untuk menambahkan artikel dan menambahkan menu. Jadi kita di sini konten, terus kita tambahkan konten, lalu kita menambahkan artikel. Lalu di sini kita bisa memberikan judul. Di sini sudah ada, kita hanya membuat contoh ya. Jadi kita taruh kayak gini aja. Dan mengisi apapun ini untuk isinya. Ini hanya sebagai contoh ya. Dan kita kalau ingin menyediakan tautan menu, kita bisa di sini. Nanti akan muncul yang 3 garis menu di sini. Tapi ini hanya sebagai contoh ya kawan-kawan. Jadi saya tidak akan membuat ulang lagi karena ini websitenya sudah jadi.
Jadi saya hanya memberikan contoh untuk itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 materi tentang cloud computing. Di sini saya akan mengenalkan tentang cloud computing atau memberi pengertian tentang cloud computing. Pengenalan cloud computing. Cloud computing adalah model pengelolaan dan penyedia layanan komputasi melalui internet. Dalam cloud computing, sumber daya komunitasnya seperti penyimpanan, server, basis data, jaringan, perangkat lunak, analisis, dan kecerdasan buatan dapat diakses dan disampaikan melalui internet. Pengguna atau organisasi dapat menyewa atau menggunakan layanan ini kalau perlu memiliki atau mengelola infrastruktur secara fisik secara langsung. Di sini ada beberapa karakteristik utama dari cloud computing, yaitu self-service on demand. Pengguna dapat memperoleh sumber daya komputasi sesuai kebutuhan tanpa perlu interaksi langsung dengan penyedia layanan. Lalu broad network access, layanan cloud dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone dengan koneksi internet. Lalu resource pooling, sumber daya komputasi yang disediakan oleh penyedia cloud digunakan bersama-sama oleh banyak pengguna sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan efisiensi. Lalu rapid elasticity, pengguna dapat dengan cepat meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya komputasi sesuai kebutuhan tanpa perlu perubahan signifikan dalam infrastruktur. Lalu measure service, pengguna dapat memantau dan mengukur penggunaan sumber daya komputasi dan membayar hanya untuk layanan yang digunakan, seperti membayar bulanan atau berdasarkan penggunaan. Ada 3 model yang utama dalam cloud computing. 1. Infrastruktur as a service, menyediakan infrastruktur komputasi virtual seperti server, penyimpanan jaringan. Pengguna memiliki kontrol penuh atas sistem operasi dan aplikasi yang dijalankan di atas infrastruktur tersebut. Platform as a service, penyedia menyediakan platform pengembangan yang mencakup sistem operasi, alat lunak, pengembangan database, dan infrastruktur jaringan. Lalu software as a service, penyedia menyediakan aplikasi perangkat lunak melalui internet. Pengguna dapat mengakses aplikasi ini melalui browser web tanpa perlu menggunakan atau menginstal perangkat lunak pada perangkat lokal mereka. Cloud computing telah mengubah banyak organisasi mengelola dan menyediakan layanan IT karena memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya komputasi. Lanjut materi berikutnya, sejarah pengembangan cloud computing. Di sini cloud computing memiliki sejarah yang panjang ya, dan perkembangannya dapat dibagi menjadi beberapa tahap penting. Perkembangan awal pada tahun 1950-an sampai 1970, konsep komputasi terdistribusi dan time sharing muncul pada 1950 dan 1960-an. Kemudian beberapa pengguna untuk berbagi sumber daya komputasi yang terpusat. Pada tahun 1960-an, konsep utility computing muncul yang memungkinkan pengguna membayar hanya untuk sumber daya yang digunakan, mirip dengan model pembayaran cloud computing saat ini. Era internet 1990-an sampai 2000-an, dengan perkembangan internet pada tahun 1990-an, menjadi mulai menawarkan layanan hosting dan penyimpanan data melalui internet. Amazon Web Services diluncurkan pada tahun 2002, memberikan infrastruktur komputasi sebagai layanan yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan cloud computing. Perkembangan pesatnya di sini sudah mulai sangat pesat ya, dari akhir 2000-an sampai 2010-an. Google, Microsoft, dan banyak perusahaan teknologi lainnya mulai menawarkan layanan cloud computing mereka, termasuk perangkat lunak aplikasi melalui internet. Layanan seperti Google Apps, sekarang dikenal dengan G Suite, dan Microsoft Office 365. Cloud computing sudah digunakan mulai dari startup berusia muda hingga
perusahaan yang multinasional dari dampak positif yang diberikan pun sangat signifikan. Menurut riset yang dilakukan Gartner, 20% perusahaan menggunakan cloud computing untuk produksi aplikasi mereka. Penyederhanaan dan pengelolaan manajemen cloud computing itu termasuk bisa disebutkan juga dengan beberapa hal seperti menyederhanakan kompleksitas, mengelola lebih dari satu cloud, dibuat untuk masa depan, mendukung siklus aplikasi, otomatisasi, mengendalikan biaya, dan kita lanjut ke Grand Mobile Cloud. Kita mengenalkan Grand Mobile Cloud. Grand Mobile Cloud Computing adalah area penelitian yang berkembang pesat saat ini. Grand Mobile Cloud Computing berarti jalan tengah hemat energi yang mengonsumsi daya rendah. Dengan membongkar komputasi dalam cloud, konsumsi daya oleh perangkat mobile dapat dikurangi, tapi ini bisa menyebabkan konsumsi daya dan biaya lebih banyak di dalam cloud. Green Mobile Computing, lalu Green Data Center, berikut adalah penjelasannya. Green Macro Cell Base Station, Green Femtocell Base Station, Green Mobile Application and Service. Legalitas dan kepatuhan dalam cloud computing. Legalitas dan kepatuhan cloud computing menjadi sangat penting karena melibatkan penyimpanan, pengelolaan, dan pengolahan data pengguna oleh pihak ketiga. Beberapa aspek legalitas dan kepatuhan yang perlu digunakan dalam konteks cloud computing meliputi privasi data, keamanan data, standar keamanan, hukum dan yurisdiksi, kontrak dan SLA, audit dan transparansi, risiko keuangan, perlindungan intelektual, kontinuitas bisnis. Kita lanjut ke nomor 10 ya. Ini terakhir. Tantangan dan hambatan dalam cloud computing. Cloud computing itu sudah menjadi tren yang sangat besar di dunia industri sekarang karena memiliki keuntungan bisnis dari semua ukuran. Terlepas dari potensi kemajuan yang telah dilihat oleh cloud computing baru-baru ini, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi oleh perusahaan. Berikut adalah beberapa cara mengelola tantangan cloud semakin sulit dan kompleks, serta apa yang dapat dilakukan bisnis untuk berhasil menghadapi tantangan ini. Keamanan dan privasi data, manajemen biaya, kurangnya keahlian dan pengetahuan, layanan yang meningkat, kewajiban tata kelola dan regulasi. Berikut adalah materi tentang cloud computing dan saya sudah selesai mempresentasikan ini semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.